Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang matematika Babilonia bilangan. Di sini kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Fariska Ilmiah Regi, lalu ada Muhammad Zaki Alfiansyah dan Habsah Mega Pertiwi. Selanjutnya, sejarah matematika Babilonia. Matematika Babilonia dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia atau Irak. Nama matematika Babilonia karena Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Sebagian besar lempengan tanah liat yang sudah diketahui berasal dari tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi dan meliputi topik-topik pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, dan perhitungan bilangan reguler, inverse perkalian, dan bilangan prima kembar. Bukti terbaru matematika menjelaskan bahwa lempengan tersebut karya bangsa Sumeria yang membangun peradaban kuno di Mesopotamia dan mengembangkan sistem rumit metrologi tahun 3000 sebelum Masehi. Pada masa ini belum mengenal tanda koma untuk membuat bilangan desimal. Tokoh-tokoh matematika Babilonia. Yang pertama ada Raja Sargon. Raja Sargon adalah pemimpin bangsa Akkadia. Pada masa ini ditemukan alat hitung sempoa. Yang kedua ada Raja Hammurabi. Raja Hammurabi adalah Raja Babilonia yang terbesar. Raja Hammurabi terkenal sebagai pembuat undang-undang. Yang ketiga ada Diopantus. Ia merupakan bapak aljabar bagi Babilonia yang mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia. Yang keempat ada para ilmuwan Babel. Para ilmuwan Babel menemukan penentuan nilai akar kuadrat, bahkan telah mendemonstrasikan teori Pythagoras. Yang kelima ada Otto Neugebauer dan F. Damien. Banyak menemukan pengetahuan tentang isi dari tablet-tablet matematika. Yang keenam adalah Grotefend, mencoba untuk memecahkan teka-teki. Kemudian pada tahun 1347, Rawlinson menyempurnakan hasil dari Grotefend. Selanjutnya sistem bilangan masa Babilonia. Matematika Babilonia menggunakan sistem bilangan basis 60 atau disebut seksagesimal. Sistem bilangan seksagesimal hingga saat ini masih digunakan pada satuan waktu, satuan sudut, dan pecahan derajat. Untuk satuan waktu itu seperti 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Untuk satuan sudut itu seperti 60 kali 60 merupakan satu putaran lingkaran. Berikutnya adalah tulisan paku. Tulisan bangsa Babilonia berbentuk seperti paku, sehingga sering disebut dengan tulisan paku. Orang-orang Babilonia menuliskan huruf paku menggunakan tongkat yang berbentuk segitiga yang memanjang, dengan cara menekannya pada lempeng tanah liat yang masih basah, sehingga menghasilkan cekungan segitiga yang meruncing menyerupai gambar paku. Di sini pada gambar terlihat untuk nilai 1 itu berbentuk dengan ada yang menyebutnya dengan baji tegak yang berjumlah 1. Nah, untuk nilai 2 itu menggunakan baji tegak yang berjumlah 2. Dan seterusnya hingga mulai dari puluhan, yaitu 10, itu terdapat gambar ini atau ada yang menyebutnya dengan baji letter berjumlah 1. Nah, begitu dengan seterusnya hingga 59. Untuk contohnya, di sini terlihat untuk tulisan paku terdapat
1 baji tegak, lalu dipisahkan dengan spasi, dan ada 1 baji lebar dan 2 baji tegak. Jika diterjemahkan akan menjadi 1,12. Nah, untuk mengubah dari bilangan Babilonia ini menjadi nilai desimal, itu kita menggunakan dengan perpangkatan menurun dari 60, dibaca dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, jadi ini akan menjadi 1 dikali 60 ditambah 12, yang menghasilkan 72. Lalu dicoba untuk contoh berikutnya. Di sini ada 2, lalu ada 3 dan 4. Jika diterjemahkan menjadi 2,3,4. Nah, untuk mengubah ke nilai desimal, seperti yang sebelumnya tadi, dengan perpangkatan menurun dari 60, sehingga 2 dikali 60 kuadrat ditambah 3 kali 60 ditambah 4, yang menghasilkan 7.384. Nah, lalu untuk sebaliknya, kita coba untuk nilai desimal ke bilangan Babilonia tadi. Di sini terlihat 2022 akan diubah ke dalam bilangan Babilonia. Kita dapat menghitungnya dengan cara 2022 dibagi 60, yaitu didapatkan 33 dengan sisa 42. Sehingga dapat dituliskan 33,42. Nah, untuk tulisan pakunya sendiri, kita dapat melihat dari gambar yang di slide sebelumnya, itu 33, dan dipisahkan dengan spasi, lalu 42. Lalu berikutnya ada operasi perhitungan. Pada operasi ini terdapat 3 operasi perhitungan, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sebelumnya, tanda ini, untuk mengingat yang tadi sebelum-sebelumnya, ini bernilai 10. Lalu untuk yang satunya, itu bernilai 1. Di sini untuk penjumlahan, kita akan menjumlahkan baris 1 dengan baris 2, yaitu yang dimulai dari yang paling kanan. Di sini yang paling kanan terlihat ini adalah 54 ditambah dengan 1, 2, 3, 4, ditambah dengan 7, yaitu 61. Lalu bergeser ke tengah, itu ada 40 ditambah 30, yaitu 70. Lalu untuk yang paling kiri itu ada 20 ditambah 1, yang menghasilkan 21. Nah, untuk sistem bilangan Babilonia ini, kita tadi kan menggunakan berbasis 60, yaitu kita bisa analogikan dengan seperti waktu, yaitu yang paling kiri ini itu jam, lalu yang tengah ini menit, yang paling kanan ini adalah detik. Nah, seperti yang kita tahu bahwa setiap 60 detik itu sama dengan 1 menit. Jadi ini yang bernilai 60 itu akan berpindah ke depannya menjadi 1. Nah, sisanya yaitu di sini ada 1. Lalu sama seperti yang sebelumnya, jika kita analogikan dengan waktu, ini kan menit, jadi 60 menit itu sama dengan 1 jam.
Berarti ini ada 60, itu pindah ke depan menjadi 1. Nah, di sini sisanya adalah 10 ini tadi. Yang berarti ini adalah 10, tapi kan tadi kan ada yang dari paling kanan berpindah ke sini menjadi 1, sehingga ini adalah 11. Lalu untuk yang paling kiri itu, ini ada 21 tetap, dan ketambahan dari belakangnya, sehingga hasil akhir dari operasi ini itu adalah 22,11,1. Selanjutnya yaitu operasi perhitungan untuk pengurangan. Sama seperti di penjumlahan tadi, untuk pengurangan juga baris pertama dikurangi dengan baris kedua. Kita mulai dari yang paling kanan. Di sini 13 dikurangi dengan 7 akan menghasilkan 6. Kemudian yang tengah 10 dikurangi dengan 30. Karena 10 dikurangi 30 itu nanti hasilnya negatif, maka kita pinjam dari depannya. Pinjam dari sini 1, sini. Kenapa 60? Karena dalam seperti tadi dalam satuan waktu di sini dimisalkan sini jam. 1 jam untuk ke menit menjadi 60 menit. Jadi 60 ditambah 10, 70 dikurangi dengan 30 akan menghasilkan 40. Kemudian untuk yang pojok kiri itu akan menghasilkan 1 karena tadi yang 1 sudah dipinjam. Jadi untuk hasil akhirnya yaitu 1,40,13. Kemudian maaf. Yang ini 0,6. Jadi hasilnya 1,40,6. Untuk selanjutnya yaitu operasi perhitungan untuk perkalian. Kita juga mengalihkannya dari baris pertama dikali dengan baris kedua. Yang ini 13 dikali dengan 10 akan menghasilkan 130. Kemudian yang tengah 21 dikali dengan 10 menghasilkan 210. Dan yang paling kiri 1 dikali 10 menghasilkan 10. Kita sederhanakan yang ini kita kelompokkan 60 yang ini menjadi 1 di sini, yang ini menjadi 1 di sini. Sehingga di sini bersisa 10. Kemudian yang tengah kita kelompokkan lagi menjadi 60. Yang ini masuk ke sini 1, yang ini menjadi 1 di sini, dan yang ini menjadi 1 di sini. Kemudian yang tengah bersisa 30 dari sini dan 2 dari yang belakangnya. Jadi hasilnya 32. Untuk yang paling kiri
ditulis 10, kemudian mendapat tambahan dari belakangnya 3. Jadi hasilnya 13,32,10. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa diajukan di forum Bismart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.